السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Pembahasan kita masih dalam bab riba. Kita lanjutkan an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janib فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan seseorang di tanah Khaybar. Orang atau pegawai yang dipekerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang kepada Nabi dengan membawa kurma janib, kurma yang kualitasnya baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semua kurma Khaybar itu seperti ini? Apakah ini hasil dari kurma Khaybar? Jawab sahabat, la wallahi ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Inna lanakhudh as-sa'a min hadha bis-sa'aini wath-thalatha. Saya ini memperoleh kurma yang bagus ini dengan cara saya tukarkan kurma saya yang 2 sa' untuk mendapatkan 1 sa' kurma janib. Ya. Jadi dia punya 2 sa' ditukar dengan 1 sa'. Ada selisih dalam timbangan, walaupun berbeda kualitas. Begitu juga selanjutnya. Jadi kurma ini kami dapatkan dengan cara menukar. Kita punya kurma yang kualitasnya kurang baik, kita tukar dengan kurma yang kualitasnya baik, dengan selisih timbangan, takaran. 2, kita berikan 2, kita dapat 1, karena kualitasnya berbeda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taf'al. Jangan kamu lakukan. Jangan jual beli seperti itu. Bi'il jam'a bid-darahim. Jualah kurma-kurma yang kamu miliki ini dengan uang beberapa dirham. Jual dulu kurmamu, dapat uang beberapa dirham. Thumma ibta' bid-darahim janiban. Kemudian dirham ini kamu belikan kurma yang baik.
Jadi caranya untuk mendapatkan kurma yang baik itu bukan dengan membarter kurma dengan selisih timbangan takaran. Itu termasuk riba. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Caranya gimana? Maka juallah kurmamu terlebih dahulu, kamu dapat uang, lalu dengan uang ini kamu membeli kurma yang berkualitas. Itu solusinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Untuk mengulang atau mengingat kembali apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, riba dalam jual beli itu terkait dengan barang-barang ribawi, komoditi ribawi, yang mana seperti yang saya jelaskan, bisa saya simpulkan bahwa komoditi ribawi itu atau barang-barang ribawi ada dua kategori. Ada dua kategori. Kategori pertama, emas dan perak, yang juga dikiaskan dengan emas dan perak itu alat tukar, alat untuk jual beli, ya, mata uang itu dikiaskan dengan emas dan perak. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kalau menurut mazhab Syafi'i, yang termasuk barang-barang ribawi itu adalah makanan, bahan makanan. Bahan makanan. Bahan makanan apapun bentuknya, selama itu bahan makanan, maka termasuk kategori barang ribawi. Lah barang-barang ribawi ini dalam jual belinya itu ada aturan. Kalau yang satu kategori dan jenisnya sama, maka tidak boleh ditukar kecuali dengan dua syarat. Umpamanya kategorinya emas dan perak atau mata uang. Kategorinya itu, jenisnya sama, emas dan emas. Ketika barter, tukar menukar antara emas dan emas, itu harus terpenuhi dua syarat agar tukar menukar tersebut tidak terkategorikan sebagai riba. Syarat yang pertama, kadarnya itu harus sama. Kadarnya harus sama. Kalau 10 gram ya 10 gram emas. Tidak boleh ada selisih. Yang kedua, syaratnya harus diserah terimakan pada saat akad. Pada saat akad, ketika seseorang menyerahkan emasnya, maka pihak kedua juga menyerahkan emasnya. Kalau sama gramnya tapi tidak diserah terimakan pada saat akad, maka ini masuk dalam riba nasi'ah, penundaan. Ini yang banyak tidak diketahui. Orang tukar emas ya, dia bawa kualitas yang kualitasnya biasa-biasa saja, mau ditukar dengan emas yang kualitasnya baik. Lalu ada selisih timbangan, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Gimana caranya? Ya jual dulu emasmu, emas kita jual. Dapat uang, baru kita belikan emas yang baru. Kalau mau ditukar langsung, timbangannya harus sama. Itu kalau satu kategori jenisnya sama, emas dengan emas. Kalau satu kategori jenisnya berbeda, emas dan perak, maka boleh ada selisih timbangan, akan tetapi harus diserah terimakan pada saat akad. Saya tukar perak dengan emas. Boleh berbeda timbangannya, tapi harus diserah terimakan pada saat akad. Termasuk seperti yang saya contohkan, rupiah dengan rupiah, tukar.
harus sama nilainya. Nilainya harus sama, tidak boleh ada selisih dan diserah terimakan pada saat akad. Tak boleh tukar uang 10.000 dengan 9.000, riba. Ya. Itu termasuk riba. Kalau beda kategori, umpamanya ya beda kategori, maka silakan diperjualbelikan dengan sesuka kita. Ya. Kita jual beras, bayarnya pakai uang, kan kategorinya beda, makanan dengan alat tukar. Itu silakan dengan utang, ya, selisihnya ada selisih dan sebagainya silakan. Tapi kalau beras dengan beras, timbangannya harus sama dan harus diserah terimakan pada saat akad. Maka dari sini ada kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, membeli emas dengan cara kredit. Membeli emas dengan cara kredit ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena emas dan uang itu termasuk satu kategori. Boleh ada selisih tapi harus diserah terimakan pada saat akad. Uangnya diserah terimakan pada saat akad, emasnya juga diserah terimakan pada saat akad. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Adz-dzahab bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati ila akhirih." Kemudian Nabi mengatakan, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum in kanat yadan biyadin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting untuk kita ketahui agar transaksi jual beli kita, bisnis kita tidak tercampur dengan unsur riba. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Maka banyak orang nggak tahu karena memang nggak mau tahu, ya. Tidak mau tahu, tidak mau duduk di pengajian, hadir di majelis-majelis ilmu, sehingga transaksi yang dia lakukan tidak sesuai dengan aturan syariat. Ketika dikatakan kenapa tidak sesuai dengan aturan syariat, itu karena saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa kok nggak pernah belajar? Ya. Tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu. Karena ketidaktahuan itu bisa dimaafkan kalau ketidaktahuan itu bukan disengaja. Ketidaktahuannya itu tidak disengaja. Ketidaktahuan yang disengaja itu seperti apa? Ketidaktahuan yang memang muncul karena tidak mau tahu. Ketidaktahuan yang muncul karena memang tidak mau tahu dia. Ini ketidaktahuannya tidak bisa dimaafkan. Jadi tidak semua orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Tergantung ketidaktahuannya kenapa. Karena nggak mau belajar, nggak mau mencari tahu, ya ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Dimaafkan kalau dia sudah belajar, sudah mencari tahu, tapi tetap salah, dimaafkan karena dia sudah berusaha. Islam itu menghargai proses usaha seseorang, itu sudah dihargai. Walaupun belum mendapatkan hasil, itu dia sudah dihargai. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita atau tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membaca. Ya tata'ta, terbata-batanya dia, kesalahan dia itu kata Nabi dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia dalam proses belajar, usaha. Berbeda dengan orang yang nggak bisa baca, bacanya salah tapi tidak mau belajar. Jadi kita salah baca Quran, dalam proses belajar itu diberi pahala oleh Allah. Tapi salah membaca Al-Quran, bukan dalam proses belajar dan tidak mau belajar, maka dia dianggap telah melakukan kesalahan.
Maka demikian pula ketika kita transaksi bisnis, kita ini orang pebisnis, orang yang melakukan transaksi jual beli, belajar fikih tentang jual beli. Belajar. Belajar itu bisa dengan membaca, bisa dengan hadir di majelis-majelis ilmu, atau kita tanya kepada para ulama, orang-orang yang memang mengerti. Sehingga jual beli kita menjadi jual beli yang syar'i, yang tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah, sehingga menghasilkan uang yang barokah, menghasilkan barang yang barokah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu taala. Nah, sebelumnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i subrati minat tamri allati la yu'lamu makiluha bil kailil musamma minat tamr. Rawahu Muslim. Sabda Nabi yang diriwayatkan atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Ya. Dengan kurma yang diketahui takarannya. Ini tidak diperbolehkan. Karena syaratnya apa? Harus sama-sama, timbangannya harus sama. Kalau salah satu tidak diketahui, maka jelas ini merupakan tidak sama timbangannya. Karena kurma itu termasuk makanan. Maka ketika dibarter dengan sejenisnya, maka barter tersebut harus sama timbangannya. Dalam hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin." Sabda Nabi, makanan itu ditukar dengan makanan dengan timbangan yang sama, dengan takaran yang sama. Wa kana ta'amuna yawma idzin asy-sya'ir. Dan kata Ma'mar bin Abdullah, dan makanan kita pada saat itu adalah gandum. Kalau kita beras, nasi. Makanan pada saat itu zaman Rasulullah adalah gandum. Maka ketika mereka menukarkan gandum, mau ditukar dengan gandum, maka harus sama takarannya. Tidak boleh ada selisih. Kemudian dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ishtaraitu yawma Khaybar qiladatan bi 12 dinara." Kata Fadhalah bin Ubaid, aku membeli pada pertempuran Khaybar qiladatan, ya, kalung dengan harga 12 dinar. Dinar itu koin emas. Fiha dhahabun wa kharazun. Pada kalung tersebut itu ada emasnya dan ada kharaz. Kharaz itu hiasan yang lain yang terbuat dari, bisa dari emas atau dari yang lainnya. Ya. Fafasaltuha, lalu aku pisahkan. Yang emas aku pisahkan, yang selain emas aku pisahkan. Fawajadtu fiha aktsara min 12 dinara. Ternyata ku dapati harganya itu lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, la tuba'u hatta tufsal. Barang itu tidak boleh dijual kecuali sampai dipisahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini sebagai dalil tidak diperbolehkan menjual emas beserta benda lainnya yang bercampur dengan emas sampai dipisahkan.
Sehingga apa? Emas dijual dengan beratnya emas. Kalau tidak dipisahkan, nanti emas dijual dengan emas, ada kelebihannya. Padahal ketika kita menjual emas dengan emas, itu harus sama takarannya. Harus sama takarannya. Maka harus dipisah terlebih dahulu, agar bisa sama. Ini hadis mempertegas kesimpulan kita yang lalu. Kemudian dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual hewan dengan pembayaran tertunda. Ada penyerahan tertunda. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Dan menyelisihi hadis yang lebih sahih, yang mana kalau hewan hidup itu tidak termasuk barang ribawi. Sehingga kalau ditukar unta dengan unta boleh ada selisih. Satu unta boleh ditukar dengan 2 unta. Karena bukan termasuk komoditi ribawi. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya melakukan hal yang demikian. Ya. Berbeda kalau yang ditukar itu dagingnya, maka termasuk barang-barang ribawi, karena termasuk makanan. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jikalau kalian berjual beli dengan cara 'ainah, ya, inah sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, jual beli yang intinya adalah merekayasa riba. Riba tapi direkayasa seperti jual beli. Kalau kalian sudah melakukan transaksi seperti itu, kalian sudah berani merekayasa apa yang diharamkan oleh Allah seakan-akan halal, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan binatang-binatang kalian, binatang-binatang piaraan kalian, dengan sapi-sapi kalian, yakni sibuk beternak, waraditum bizzara', dan kalian sudah ridha dengan bertani, sibuk bertani, wa taraktumul jihad, yang akhirnya kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah, sudah melakukan hal yang haram, sibuk dengan dunia, meninggalkan perjuangan di jalan Allah, apa yang terjadi? Sallatallahu alaikum dhulla. Niscaya Allah akan menghinakan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian hina, tidak terhormat di bangsa-bangsa yang lain. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan kehinaan ini tidak akan diangkat oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita penyebab kehinaan umat Islam dan juga menjelaskan solusinya. Apa yang menyebabkan kita terhina? Kita menjadi umat yang tidak memiliki wibawa, yang tidak ditakuti, yang tidak dipandang, bahkan dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena perbuatan kita sendiri. Karena umat ini sudah sibuk dengan dunia, melupakan akhirat. Sibuk dengan dunia, melupakan akhirat. Bukan hanya itu, sudah sibuk dengan dunia, melupakan akhirat, itu sebuah kesalahan. Ditambah lagi, sudah berani melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah. Yang lebih keji lagi, berusaha untuk mengemas
hal yang diharamkan oleh Allah ini dengan kemasan yang halal. Padahal substansinya, intinya haram. Maka Allah hinakan. Jadi kehinaan kita itu bukan karena kuatnya musuh, karena memang lemahnya kita. Karena kita sudah jauh dari Allah, sudah jauh dari aturan Allah, sudah jauh dari syariat Allah, maka kita hina, kita lemah. Ini juga memberikan isyarat kepada kita untuk introspeksi, untuk evaluasi diri. Jadi daripada kita teriak-teriak kepada orang-orang kafir di luar, lebih baik kita banyak menteriaki diri kita sendiri, melihat pada diri kita sendiri, ya. Karena mereka itu kuat menjajah kita, menjadi kekuatan yang mendominasi negara kita atau komunitas kita, itu karena kita lemah. Lemah karena apa? Karena kita jauh dari Allah. Orang Islam sekarang diajak berjuang di jalan Allah, ya susah dia. Sibuk dengan apa? Dengan duniawinya. Karena orang Islam itu harus memperjuangkan agamanya dengan perjuangan yang benar, bukan perjuangan yang ngawur, dengan memperjuangkan agama Allah agar agama Allah ini menjadi zahir, menjadi nampak. Ya. Karena memang Allah tidak mengutus agama ini kecuali liyudhhira 'ala ad-dini kulli, agar menjadi agama yang nampak di tengah-tengah umat, menjadi agama yang tinggi. Karena Islam turun untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia, kesejahteraan manusia. Jadi umat Islam itu sebetulnya diutus, diciptakan oleh Allah untuk mensejahterakan orang dengan Islam, dengan cara-cara yang benar, bukan justru membuat orang lari dari Islam. Jadi orang harus punya semangat untuk jihad. Jihad itu tidak harus dengan perang. Kalau memang dibutuhkan perang, ya harus perang. Tapi kalau tidak ada perang, ya jangan cari perang. Jihad itu bisa dengan harta kita, dengan pemikiran kita. Jihad di bidang pendidikan, bagaimana pendidikan kita itu bisa menjadi pendidikan yang bermanfaat, pendidikan yang menghasilkan muslim-muslim yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Jihad dalam dunia bisnis, jihad dalam bidang-bidang yang bisa kita geluti, yang kita geluti dan kita mampu. Tapi kata Rasulullah, ketika kalian meninggalkan jihad, tidak berfikir bagaimana untuk meninggikan agama Allah, sibuk dengan dunia, Allah hinakan kalian. Ini hadis yang luar biasa yang menjelaskan tentang sumber kehinaan kita dan solusi agar kehinaan itu tercabut, terangkat dari kita. Kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqal. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi syafaat kepada saudaranya, untuk saudaranya, apa syafaat itu? Yaitu menjadi perantara untuk satu kebaikan. Dia sebagai perantara agar saudaranya ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia sebagai perantara, ini syafaat. Ada saudaranya ingin mengurus satu urusan, dan urusan ini tidak mungkin bisa selesai kecuali dengan perantara dia. Ada saudara saya yang ingin mengurus satu urusan. Urusan dia tidak akan bisa kelar, tidak akan bisa selesai kecuali dengan perantara saya. Umpamanya, saya bisa menyelesaikan ini, lalu saya bantu dia.
kemudian saya diberi hadiah, faqabila fa'ahdalahu hadiah, lalu yang membantu ini diberi hadiah, lalu dia terima, maka dia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu riba. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini memberikan penjelasan akan haramnya orang membantu saudaranya yang mana bantuan ini sudah menjadi kewajiban dia. Sudah menjadi kewajiban dia. Contohnya apa? Pegawai. Pegawai yang sudah mendapatkan gaji. Pegawai yang sudah digaji. Dia sudah digaji. Pekerjaannya dia diberi imbalan dengan gaji yang memadai. Lalu dia memanfaatkan pekerjaannya ini, lalu dia membantu orang. Dia membantu orang padahal bantuan itu masih dalam lingkup kewajiban dia. Bisa dipahami ya? Masih dalam lingkup kewajiban dia. Memang dia harus bertugas itu dan dia sudah digaji. Ternyata dia diberi hadiah, diterima, makan uang riba dia. Ini hati-hati. Jadi yang memberi bantuan kepada orang yang sudah itu kewajibannya dia. Makanya pegawai-pegawai yang sudah dibayar itu tidak boleh dia menerima apapun dari orang lain, apapun bentuknya. Kalau hadiah yang diberikan itu berkaitan dengan tugasnya dia. Tapi kalau hadiah itu tidak berkaitan dengan tugasnya dia, silakan. Maka benar, di negeri kita itu dilarang pegawai-pegawai pemerintah itu menerima hadiah. Itu sebetulnya semangatnya semangat Islam. Pegawai tidak boleh menerima apapun. Orang KUA umpamanya, pegawai untuk menikahkan atau ngurus-ngurus surat nikah. Kalau dia sudah digaji, tidak boleh dia meminta tarif yang lain. Kalau dia sudah digaji, tidak boleh dia meminta tarif berkaitan dengan kewajiban dia, kewajiban yang sudah diberi gaji. Atau kalau dia diberi, dia wajib menolak. Itu kalau orang menjalankan Islam dengan baik. Kenapa dikatakan riba? Riba itu kan tambahan. Tambahan yang didapat bukan karena hasil kerja keras dia. Maka orang yang mengambil hadiah dari orang lain berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya memang dia lakukan, itu sama seperti riba. Dia mengambil sesuatu dari tugas yang sama sekali tidak layak untuk mendapatkan tambahan. Maka disebut dengan riba. Kalau di negeri kita ini Masya Allah banyak ya, sudah digaji tapi masih minta tambahan. Tidak barokah ya, tidak barokah. Apalagi tambahnya cuma 10.000, 20.000, wis tidak barokah, sedikit tidak barokah lagi. Yang miliaran aja tidak barokah. Tidak ada barokahnya. Barokahnya itu bisa dia ketangkap sama KPK, bisa dia diberi penyakit yang macam-macam oleh Allah. Itulah bahayanya harta yang tidak barokah. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Dilaknat. Para ulama mendefinisikan suap dengan definisi yang bermacam-macam. Di sini saya sampaikan definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah. Beliau berkata, suap ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang tidak semestinya. Suap ialah sesuatu yang diberikan untuk apa? Untuk dia mendapatkan sesuatu yang dengan cara yang tidak semestinya.
Ini salah satu definisi. Ada definisi yang lain mengatakan suap atau penyuap adalah orang yang memberikan harta untuk membatalkan yang hak dan atau untuk mencapai sesuatu yang batil. Kalau definisi yang pertama saya kira mudah difahami. Intinya adalah memberikan sesuatu agar dia mendapatkan keinginannya dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang tidak semestinya. Dia ingin mendapatkan sesuatu, ada prosedurnya. Dia tidak mau mengikuti prosedur, dia cari jalan lain. Suap. Ya. Atau sekarang uang pelicin. Hati-hati, dilaknat, tidak main-main. Siapa yang melaknat? Bukan manusia biasa, Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan masalah ini. Kita punya anak mau masuk universitas ternama, ada prosedurnya, ada ujian, ada tes dan lain sebagainya. Ini prosedur. Dia tidak mau, atau dia melihat anaknya nggak mampu, lewat belakang, bayar, suap dia. Dan biasanya orang yang mencapai sesuatu dengan cara yang tidak lazim, dengan membayar uang, itu biasanya akan menggeser haknya orang. Akan menggeser haknya orang. Seharusnya tempat ini tempatnya orang yang ikut. Tapi karena dia main suap, tidak ikut prosedur, dia geser orang lain. Ini zalim, sangat-sangat zalim. Para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan suap ini haram, dosa besar. Tapi ada satu suap yang diperbolehkan. Diperbolehkan bagi orang yang memberi, bukan bagi yang menerima. Suap yang mana itu? Suap yang diberikan untuk mendapatkan haknya. Dia tidak bisa mendapatkan haknya dia tanpa suap, maka dia boleh menyuap. Kalau saya tidak suap, hak saya tidak akan keluar. Maka ini diperbolehkan ulama. Diperbolehkan bagi yang memberi, bukan yang menerima. Yang menerima dilaknat. Jadi suap untuk mendapatkan haknya. Kalau tanpa suap, haknya tidak akan didapat. Bukan suap untuk melancarkan haknya dia. Kalau dia tahu tanpa suap haknya akan kembali, walaupun dengan proses yang lama, jangan suap. Tapi kalau dia tahu tanpa suap haknya tidak akan kembali, bahkan haknya bisa hilang, dia boleh menyuap. Ini diperbolehkan bagi orang yang menyuap. Tapi kalau hanya sekedar tidak mau susah, kemudian main suap, ini yang dilaknat. Ya. Karena kadang-kadang sesuatu itu ada prosedur, ada prosesnya. Dia tidak mau lama-lama, tidak mau susah. Sudahlah, biar cepat. Ya. Ini masuk kategori suap yang itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.